Pemirsa NTB1 melalui program industrialisasi yang dilakukan pendampingan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Gunung Malang Pringgabaya yang merupakan bagian dari agroforestry yang awalnya merupakan lahan tanaman jagung kini diubah menjadi lahan kayu putih yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Berkat pendampingan itulah petani di Desa Gunung Malang Pringgabaya yang dominan menanam jagung kini semakin banyak yang memilih tanaman kayu putih. Penanaman ini berlangsung sejak tahun 2020 dan kini kayu putih siap dipanen. Acara panen perdana ini pun dilaksanakan pada 31 Mei 2023. Acara itu dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Hajah Siti Rohmi Jalillah, Kepala Dinas LHK dan pemerintah terkait. Tanaman kayu putih ini dipilih karena sangat cocok pada areal kering dan curah hujan rendah. Tanaman ini bisa bertahan sepanjang waktu meskipun tidak ada air, sesuai dengan karakteristik Desa Gunung Malang, di mana lokasi ini sendiri juga merupakan areal perhutanan sosial. Ini salah satu lokasi penanaman kayu putih yang lokasinya berada di areal perhutanan sosial. Ya, jadi teman-teman penggarap atau kelompok perhutanan sosial sudah punya alas legal mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Nah, sehingga BPDAS bekerjasama dengan KPH Rinjani Timur, dia mengisi menyisip di lokasi-lokasi perhutanan sosial. Jadi kehadiran BPDAS dan KPH itu mengoptimalkan legalitas yang telah diterima oleh masyarakat dalam rangka memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan. Di Pringgabaya ini ada sekitar 5.000 hektar hutan produksi, ya, dan secara berangsur-angsur masyarakat itu dibungkus atau dipagarin dengan kebijakan perhutanan sosial, sehingga masyarakat legal di kawasan tidak merasa takut lagi, ya, tidak merasa khawatir lagi jika kemudian datang petugas. Nah, kami di Dinas LHK bersama KPH dan BPDAS itu memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada masyarakat dengan catatan masyarakat mengoptimalkan keberadaan kebijakan dan areal ini. Salah satunya dengan tanaman kayu putih. Nah, kayu putih ini kenapa pilihannya kayu putih? Karena kayu putih ini, ya, sangat cocok pada areal yang kering, panas, curah hujan rendah, ya, karena kadar siniol dia akan semakin baik dan dia akan bertahan sepanjang waktu meskipun air tidak ada, hujan tidak ada, dan tidak dimakan oleh ternak. Salah satu hambatan kita di NTB ini adalah ternak lepas. Di Lombok ini ada 4.380 hektar tanaman kayu putih yang sudah siap panen, itu seluas 915 hektar dan sudah panen itu 155 hektar. Di sini baru 50 dan ada 400 hektar di sini kayu putihnya. Sehingga nanti kami berharap dengan bantuan BPDAS dan kerjasama dengan KPH, semakin lama ini petani menyisip, ya, melakukan pengkayaan tanaman, sehingga 1 hektar itu bukan hanya 400 hektar, 1 hektar bukan hanya 400 pohon, tapi bisa lebih dari 400 pohon. Kita berharap 1 hektar ini bisa 2.000-3.000 pohon, sehingga dengan demikian petani ketika panen itu mendapatkan pendapatan yang lumayan besar. Ibu Wakil Gubernur Hajah Siti Rohmi Jalillah turut memanen secara langsung kayu putih bersama dengan Kepala Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur memberikan apresiasi kepada masyarakat Desa Gunung Malang dengan ditanamnya kayu putih di kawasan agroforestry. Pucuk-pucuknya ya, pucuk-pucuknya minyak kayu putih jadinya. Bisa di sini, Bu. Nanti pada akhirnya dia akan segini, Bu. Dipangkas semua. Dia akan segini. Ini nanti lagi muncul lagi. 6 bulan lagi panen lagi. Mantap ya. Jadi sekali tanam tinggal panen ya. Sekali tanam tinggal panen. Berarti ini bisa lebih rapat lagi ya? Bisa lebih, Bu. Bisa lebih rapat lagi loh. Ini masih lahannya masih sangat cukup ya. Jadi masih sangat. Iya, Tumpang Sari betul. Maka dari itu KPH ya sama BPDAS sama kita semua sama desa itu harus bergotong royong untuk mengedukasi masyarakat gitu. Siap. Jangan sampai sia-sia lah. Kosong-kosong lahannya.
Kalau misalnya jumlahnya dalam jumlah besar itu harganya juga jadi nggak terlalu memberatkan. Ya. Kalau sedikit-sedikit ya memang terasa karena tapi kan daripada tidak ditanami, Sekali tanam lagi. kalau ini sekali tanam lagi. Selama 20 tahun. Artinya kita tidak membutuhkan usaha besar. Asal mau saja menanam ya. Sabit Bu. Pada sabit panen aja. Modal sabit, coba ya. Daripada kita nanam-nanam. Bu, mohon maaf Bu, kalau tiang sudah tidak pakai parfum lagi. Oh, Mana-mana saya pakai itu aja. kayu putih aja cukup. Dengan keuntungan yang didapatkan, petani desa Gunung Malang semakin tertarik menanam kayu putih dan lahan penanaman kayu putih pun semakin meluas. Ya, masalah di lokasi lahan saya sendiri sekitar 3 hektar. Jadi adalah anggaran dari kehutanan untuk menganjurkan nanam kayu putih ini. Ternyata kayu putih ini alhamdulillah lah ada sedikit keuntungan dari petani di samping tanaman tumpang sarinya. Sekitar 300 pohon. Kita mau perluasan, malahan saya sebagai ketua kelompok tani di sini ini masyarakat maunya dalam arti serentak, dalam arti menanam ini karena dia tahu keuntungan, tapi masalah harganya ini yang kita perlu kalau bisa dinaikkan. Kan semulanya dikasih kita harga Rp750 per kilonya. Ya, mau kita ya harga 2.500 atau 3.000 adalah sedikit untuk tabungan anak kita sekolah atau gimana di samping untuk pembersihannya. Baik pemirsa NTB1, itulah laporan kami mengenai kegiatan perdana pemanenan kayu putih di Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Demikian saya Wida Azri melaporkan.